Halo Gemini, apa kabar teman-teman Gemini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ketika kamu menonton video ini. Teman-teman Gemini, ini adalah love reading untuk kamu di minggu pertama bulan Mei ya, dari tanggal 2 sampai 8 Mei 2021. Oke, untuk kamu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta alam ini, karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja. So, bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini ya teman-teman Gemini. Untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus, kita lihat seperti apa energi percintaan kamu minggu ini. Kita sapa dulu kartunya. Oke Gemini, saya sudah selesai ya mensapa kartunya. Di sini saya sudah mendapatkan energinya dan juga situasi yang mungkin akan kamu dapatkan atau kamu hadapi minggu ini untuk percintaan kamu. Di situ energinya ada retreat. It is time to disconnect from the world. Ya, di sini sepertinya kamu sedang mengambil langkah mundur, sedang masuk begitu, menarik diri dari sebuah situasi tentang cinta di sini ya. Aku lihat kenapa? Karena di sini kamu ingin move on dari situasi di masa lalu. Kamu seperti meninggalkan situasi di masa lalu, atau mungkin kamu meninggalkan seseorang di sini ya, yang terkoneksi dengan kamu, yaitu orang di masa lalu ya. Di masa lalu itu mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa jam yang lalu ya. di sini ya kan, yang jelas sudah lewat gitu ya kan, waktu itu semenit yang lalu itu udah masa lalu, bukan masalah gue lagi ya. Oke, just kidding guys. Dan di sini karena kamu ingin membuat suatu perubahan gitu ya kan, di dalam hubungan ini, di dalam koneksi kamu dengan seorang ini. Give your relationship a chance ya. Kamu ingin mendapatkan adanya sebuah kesempatan untuk bisa membawa hubungan ini ke suatu hal yang lebih baik, atau mungkin karena kamu ingin mendapatkan suatu hal yang lebih baik begitu, ingin lebih fokus pada diri kamu sendiri begitu di sini ya kan, karena kamu merasa bahwa kamu layak untuk dicintai di situ. Dan very soon, segera ya, akan datang. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, kamu konfirmasi apa yang kamu inginkan itu ya, mungkin melalui doa-doa, bermeditasi, karena apapun yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan di sini ya. Karena di situasinya di sini ada Ace of Cups. Ini juga tentang awal baru, cinta, unconditional love, di mana ada pemenuhan di sini ya. Ini juga menunjukkan kabar ya dari seseorang yang dibawa oleh seseorang di sini, dimana dia mungkin ingin kembali memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu, dan mungkin juga di sini ingin menikah dengan kamu, ingin mengajak kamu menikah, atau mungkin di sini kamu ingin ya, kamu sudah menemukan cinta di dalam diri kamu sendiri di sini ya kan. Mungkin kamu mencintai pekerjaan kamu dan kamu sudah merasa utuh tanpa pasangan kamu ya. Aku lihat di sini beberapa di antara teman-teman ini mungkin ada yang sudah union dengan twin flame-nya ya. Oke, kembali lagi ya tentang masalah twin flame. Twin flame itu sebenarnya bukanlah pasangan kita yang secara tubuh fisik yang kita temui itu, tetapi twin, namanya juga twin itu kembar. Flame itu kan api, jiwa ya kan, api kembar ya kan. Api itu berhubungan dengan higher self-nya kita ya. Aku lihat di sini sepertinya kamu sudah menemukan higher self-nya kamu. Kamu sudah menemukan tujuan kamu di sini ya kan, masa depan kamu, rencana kamu. Dan di sini lihat ya, kartu-kartunya ini tidak ada yang menunjukkan tentang penyatuan dua orang, nggak ada kan. Ini tuh tentang nih 4 tongkat itu, tapi tidak ada manusianya di sini ya kan. Dan Ace of Cup di sini juga, ini berarti diri kamu sendiri ya kan.
fokus pada karir. Di sini aku lihat ya, beberapa di sini kalian mungkin akan fokus pada karir, pada diri kamu sendiri. Ini emosi, energi yin dan yang menyatu di sini, di mana ada keharmonisan lagi. Cinta ini juga ditunjukkan dari kartu ini ya, cinta yang kembali bersama dan fokus pada diri sendiri. Di sini ini dia reunion. Sepertinya memang kamu union dengan twin flame kamu, dengan higher self-nya kamu di sini Gemini. Karena di sini ya kamu ingin memenuhi harapan-harapan kamu itu. Kamu merasa ada banyak pencapaian ya di sini ketika kamu merasa seimbang, dan aku lihat di sini kamu merasa seimbang, dan alasannya ini dia, kamu sudah tidak mau lagi berada di situasi yang dimana hanya akan membuat kamu sedih. Five of Cup itu ya, selama ini mungkin kamu berada di dalam situasi yang selalu sedih, nangis, tapi karena kamu hanya fokus melihat keluar ya, melihat sesuatu hal yang sudah tumpah atau suatu hal yang sudah mengecewakan kamu, sehingga kamu tidak menoleh ke belakang kamu. Ada hal yang mungkin perlu kamu untuk menoleh ke belakang begitu ya kan selama ini, sehingga kamu akhirnya retreat kan mengambil langkah mundur. Berarti kita perlu untuk menoleh ke belakang dulu begitu ya kan. Boleh kok melihat ke belakang itu sekali-kali gitu ya kan, supaya kita tahu apa yang kita lupakan dan mungkin apa yang menyusul kita dari belakang ya kan. Nah, kita perlu untuk mengambil langkah mundur, mengambil aba-aba dulu. Orang kalau mau panah ini ya kan your deserve love kan ditarik dulu ke belakang supaya dia bisa melaju dengan cepat. Nah, inilah ibaratnya energi dari Sagittarius ya kan, spontan ya kan, tapi dia sebelum bergerak meluncur ke depan itu harus mengambil langkah mundur dulu. Orang lari aja kan ada aba-aba, kakinya harus di belakang satu, kalau enggak jungkang lah dia ya kan. Nah, di sini tadi mungkin kamu masih takut begitu ya kan untuk keluar ya di dalam hubungan ini atau pergi dari situasi itu ya. Apa yang membuat kamu Five of Cup di situ ya kan, ada suatu kesedihan selama ini mungkin yang dimana kamu lupa untuk memperhatikan diri kamu. Ini dia ya, ini dia the Chariot. Oke. Di masa lalu mungkin kamu ada suatu hal yang membuat kamu kecewa, membuat kamu merasa buruk, merasa tidak dicintai begitu ya, membuat kamu itu membuang-buang banyak energi di masa lalu itu ya kan, karena kamu hanya melihat sesuatu hal yang sudah tumpah di hadapan kamu sendiri. Kamu menutup mata dengan apa yang ada di belakang kamu. Beberapa mungkin kamu di sini seorang single ya, single parents di sini. Nine of Pentacles itu tunjukkan ya. Sehingga di situ aku lihat kamu pada periode minggu pertama ini kamu ingin taking action begitu ya kan. Kamu ingin melakukan suatu pergerakan di sini. Kamu yakin begitu bahwa kamu harus bergerak maju begitu, harus kembali menyeimbangkan ya energi yang ada di dalam diri kamu, di dalam jiwa kamu, energi feminin dan maskulin itu ya kan. Ini juga sebuah tindakan, harus mengambil langkah, mengambil tindakan cepat ya untuk menciptakan perubahan, di mana di sini kamu sepertinya ingin fokus pada ya memang finansial. Nine of Pentacles itu ya kan tentang abundant ya kan, tentang keberhasilan, kesuksesan dan kepercayaan diri ya yang kamu miliki, yang dimana selama ini kamu mungkin masih selalu galau gitu ya kan, takut masih nggak yakin lah. Tetapi setelah kamu benar-benar menemukan jati diri kamu di sini, aku lihat kamu memang di sini beberapa saya lihat bertemu dengan ya twin flame-nya di sini ya kan. Nih Queen of Pentacles, di sini kamu menemukan jati diri kamu, menemukan tidak lagi menggunakan topeng, tetapi kamu sudah menemukan panggilan sejati kamu di sini, cinta sejati kamu ya, dimana kamu sudah meninggalkan masa lalu kamu dan kamu ingin bergerak fokus pada lebih banyak
memberi di sini ya kan, memberi. Ini kan Queen of Pentacle itu memberikan perhatian, ya, memberikan, mencurahkan kasih sayang, di mana kamu di sini sudah, karena kamu merasa kamu sudah cukup begitu ya kan, sudah cukup memiliki cinta, memiliki hati begitu, sehingga kamu ingin bermurah hati, ingin memberikan cinta dan kasih sayang kamu itu ibaratnya menanam benih begitu ya kan, menebar benih ke orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ya, orang-orang yang memang membutuhkan hal itu. Jadi kamu tidak menghabis-habiskan energi kamu dengan sia-sia lagi. Ya, seperti itu saya lihat. Untuk energinya teman-teman Gemini, ini tuh tentang unconditional love. Ya kan, love unconditional, tentang cinta tanpa syarat. Ya, inilah memang twin flame itu. Tujuan twin flame itu adalah agar kita bisa menemukan unconditional love ini, cinta tanpa syarat, union dengan higher self-nya kita. Kita itu punya misi di dalam kehidupan kita, itu punya tujuan ya kan. Kenapa kita dilahirkan kembali, direinkarnasikan, bukan serta-merta karena supaya kita menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah itu aja ya. Kenapa kita mendapatkan banyak masalah itu? Supaya kita itu belajar ya kan. Kita lupa karena kan jadi karena ingin menjadi manusia, ya manusia seperti itu. Dan akhirnya kita ini membawa pesan ya kan, sebagai light worker. Ya, light worker itu kan pembawa, pekerja cahaya ya kan. Pekerja cahaya itu berarti orang-orang yang memiliki misi di dalam kehidupannya, dimana sebenarnya dia ini memang ingin para malaikat, ya, bisa dikatakan seperti itu. Para malaikat yang memang diutus untuk tinggal di bumi ini, untuk hidup berdampingan dengan manusia, ya, karena manusia ini memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Jadi para malaikat ini cemburu, ya kan? Kenapa dia tidak bisa seperti manusia? Maka diturunkanlah dia ke bumi supaya dia bisa merasakan perasaan jadi manusia. Ternyata begitu. Nah, setelah dia mengalami hal itu, kemudian dia kembali bersatu dengan higher self-nya, masih di dalam wadah tubuh fisik manusia itu sendiri, tetapi dia mungkin akan mencerahkan dunia karena dia akan menjadi penyeimbang untuk dunia itu sendiri, alam semesta ini sendiri, karena dia akan menyeimbangkan energi feminin dan maskulin. Kalau energi itu tidak diseimbangkan, maka semesta ini akan hancur, ya. Ya, bukan hanya semesta, tetapi manusia-manusia ini nggak ada pedoman lagi, begitu, ya kan? Nggak bisa diarahkan. Jadi mereka, para pekerja cahaya itu memang, ya, bukan hal yang mudah bisa menjadi light worker atau pembawa pesan itu, ya kan, seperti yang saya lakukan ini dan banyak lagi yang lainnya mungkin yang dilakukannya. Karena ini tuh tidak datang serta-merta gitu aja gitu, tetapi melalui proses yang menyakitkan dulu bisa melakukan hal seperti ini, bisa menyampaikan pesan. Apalagi ya kalau saya bukan orang yang bisa menjadi orang lain begitu. Nah, dan itulah tujuan dari twin flame itu, agar kita itu kembali ke jiwa kita, kembali ke orisinalnya kita, kembali ke aslinya kita, bahwa aslinya kamu tuh begini katanya kan. Nah, seperti itu ya. Oke, Gemini, saya pikir reading ini sudah selesai ya, dan semoga kamu memahaminya. Dan jika kamu merasa ini adalah energi kamu dan ingin tahu ke depannya bagaimana, silakan lakukan personal reading. Bagaimana caranya? Silakan hubungi kontak WA saya yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi, thank you for watching. Bye.